Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Pak Isnanto dan teman-teman semua. Mohon izin untuk sharing materi yang pada bagian saya, yaitu kritik terhadap filsafat absolutisme matematika. Dimulai dari perspektif epistemologi matematika, ada dua pandangan di sini, yaitu pandangan absolutisme dan pandangan validilisme. Pandangan absolutisme yaitu kebenaran matematika benar-benar pasti, dan bahwa matematika adalah satu-satunya dan hanya ranah pengetahuan tertentu, tidak perlu dipertanyakan lagi dan objektif. Sedangkan pandangan validilisme menyatakan bahwa kebenaran matematis dapat diperbaiki dan tidak pernah dianggap tanpa revisi dan koreksi. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang filsafat matematika, sifat pengetahuan matematika, pandangan mutlak pengetahuan matematika, kekeliruan absolutisme, kritik validilisme terhadap absolutisme, yang terakhir adalah pandangan validilisme. Kita mulai dengan filsafat matematika. Nah, filsafat matematika itu apa? Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang berfungsi merefleksikan dan menjelaskan sifat matematika. Juga diartikan, filsafat matematika bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa dasar pengetahuan matematika, apa sifat kebenaran matematika, apa yang menjadi ciri kebenaran matematika, apa pembenaran atas pernyataan, mengapa kebenaran dari matematika itu adalah kebenaran yang diperlukan. Kemudian, memberikan landasan bagi kepastian pengetahuan matematika dalam rangka menyediakan sistem di mana pengetahuan matematika dapat secara sistemis menetapkan kebenarannya, yang tergantung pada asumsi yang diambil, baik secara implisit maupun eksplisit. Asumsi ini merupakan dasar dari fondasionisme, doktrin bahwa fungsi filsafat matematika adalah untuk memberikan dasar-dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Fondasionisme terkait dengan pandangan absolut tentang pengetahuan matematika, karena menganggap tugas membenarkan pandangan ini menjadi pusat filsafat matematika. Yang berikutnya adalah sifat pengetahuan matematika. Secara tradisional, matematika telah dipandang sebagai paradigma pengetahuan tertentu. Euclid mendirikan struktur logis yang luar biasa hampir 2500 tahun yang lalu dalam elemen-elemennya, yang sampai akhir abad ke-19 diambil sebagai paradigma untuk menegakkan kebenaran dan kepastian. Lalu ada Newton menggunakan bentuk elemen dalam karyanya. Kemudian Principia dan Spinoza dalam bukunya Etika memperkuat klaim mereka sebagai sistematis. Sekarang pengetahuan matematika. Kita mulai dari pengetahuan dulu. Pengetahuan adalah keyakinan yang dibenarkan. Pengetahuan preposisional terdiri dari proposi yang diterima, yaitu diyakini, asalkan ada cukup alasan yang menyatakannya. Lalu pengetahuan matematika itu adalah merupakan pengetahuan a priori, karena terdiri dari proposi yang ditegaskan berdasarkan penalaran saja. Pengetahuan matematika terdiri dari pernyataan yang dibenarkan oleh bukti yang bergantung pada aksioma matematika dan logika yang mendasarinya. Pembuktian suatu proposi matematis adalah barisan berhingga dan pernyataan-pernyataan terakhir dalam proposisi yang memenuhi properti berikut. Setiap pernyataan adalah aksioma ditarik dari serangkaian aksioma yang ditetapkan sebelumnya atau diturunkan oleh aturan inferensi dari satu atau lebih pernyataan yang terjadi dalam urutan sebelumnya. Istilah kumpulan aksioma dimaknai secara luas untuk memasukkan pernyataan apapun yang diterima ke dalam pembuktian, termasuk aksioma, postulat, dan definisi. Sebuah contoh diberikan oleh bukti berikut dari pernyataan 1 ditambah 1 sama dengan 2 di sistem aksiomatik aritmatika Peano.
Untuk bukti ini, kita membutuhkan definisi S0 sama dengan 1, S1 sama dengan 2, dan aksioma X tambah 0 sama dengan X tambah SY sama dengan X kalikan X tambah Y dari aritmatika Peano. Dan logika aturan inferensi R sama dengan T, PT, PV, jika PV maka PC, di mana RT, VC, dan PT berkisar di atas ketentuan variabel, konstanta, dan proporsi dalam istilah T. Dan tanda jika maka menandakan implikasi logis. Tabel 1.1. Pembuktian 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ada note bahwa S0 sama dengan 1 adalah definisi 1, S1 sama dengan 2 definisi 2, X tambah 0 sama dengan X itu adalah aksioma 1, X ditambah SY sama dengan S kali X ditambah Y itu adalah aksioma 2, kemudian ada asumsi logis 1 dan asumsi logis 2 di situ. Nah, mari kita lihat pembuktian 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada 10 langkah di sini. Langkah pertama, pengerjaan X ditambah SY sama dengan X ditambah Y. Ini alasannya adalah aksioma 2, sesuai dengan aksioma 2. Langkah kedua berikutnya, 1 ditambah SY sama dengan S kalikan 1 ditambah Y. Asumsi logis 2 diaplikasikan ke langkah 1 dengan V sama dengan X, C sama dengan 1. Yang ketiga adalah 1 tambah S0 sama dengan S dikalikan 1 tambah 0. Ini adalah asumsi logis 2 diaplikasikan ke langkah 2 dengan V sama dengan Y, C sama dengan 0. Lalu langkah keempat, X tambah 0 sama dengan X. Ini adalah aksioma 1. Yang kelima, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Asumsi logis 2 diaplikasikan ke langkah 4 dengan V sama dengan X, C sama dengan 1. Langkah keenam, 1 ditambah S0 sama dengan S1. Asumsi logis 1 diaplikasikan ke langkah 3 dan 5 dengan R sama dengan 1 ditambah 0 dan T sama dengan 1. Yang berikutnya adalah S0 sama dengan 1, itu adalah definisi 1. Yang ke-8, 1 tambah 1 sama dengan S1. Dengan alasan asumsi logis 1 diaplikasikan ke langkah 6 dan 7 dengan R sama dengan S0, T sama dengan 1. Yang ke-9, S1 sama dengan 2, ini adalah definisi 2. Yang ke-10 didapat 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini adalah asumsi logis 1 diaplikasikan ke langkah 8 dan 9 dengan R sama dengan S1, T sama dengan 2. Justifikasi pembuktian. Pernyataan demi pernyataan seperti terlihat pada tabel 1.1. Bukti ini menetapkan 1 tambah 1 sama dengan 2 sebagai item pengetahuan atau kebenaran matematika. Menurut analisis sebelumnya, karena bukti deduktif merupakan bukti yang sah untuk menegaskan pernyataan itu. Hal itu merupakan pengetahuan a priori karena ditegaskan atas dasar akal semata. Asumsi yang dibuat ada dua jenis, yaitu asumsi matematis dan asumsi logis. Asumsi matematis yang digunakan pada pembuktian 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah definisi D1 dan D2 dan aksioma A1 dan A2. Asumsi logis adalah aturan inferensi yang digunakan, yaitu R1 dan R2, yang merupakan bagian dari teori bukti yang mendasari dan sintaks yang mendasari bahasa formalnya. Berikutnya adalah tentang pandangan absolut pengetahuan matematika. Menurut pandangan absolut, pengetahuan matematika adalah kebenaran mutlak dan mewakili pengetahuan unik tertentu. Nah, ada beberapa pandangan absolut oleh filsuf-filsuf, di antaranya adalah pandangan dari Hempel dan A.J. Ayer.
Menurut Hempel, keabsahan matematika berasal dari ketentuan-ketentuan yang menentukan arti dari konsep matematika dan proporsi dari matematika. Karena itu, pada dasarnya benar menurut definisi. Menurut A.J. Ayer, sedangkan generasi ilmiah mudah diakui salah. Kebenaran matematika dan logika tampaknya semua orang perlu dan yakin. Kebenaran logika dan matematika adalah proposisi analitik atau tautologi. Kepastian proposi a priori tergantung pada fakta bahwa mereka tautologi. Suatu proposi merupakan tautologi jika bersifat analitik. Sebuah proposi adalah analitik jika itu benar semata-mata berdasarkan makna dari konsistensinya. Metode deduktif memberikan jaminan untuk pernyataan pengetahuan matematika. Semua teorema matematika ditetapkan dengan cara bukti deduktif. Semuanya adalah kebenaran tertentu. Ini merupakan dasar dari klaim banyak filosof bahwa kebenaran matematika adalah kebenaran tertentu. Pandangan absolut tentang pengetahuan matematika ini didasarkan ada dua jenis asumsi. Yang pertama adalah asumsi lokal atau mikro, yang berikutnya adalah asumsi global atau makro. Asumsi lokal atau mikro merupakan asumsi matematika tentang aksioma dan definisi. Asumsi logika tentang aturan inferensi dan bahasa formal dan sintaksnya. Kemudian, asumsi global atau makro adalah seperti apakah deduksi logis cukup untuk menetapkan semua kebenaran matematika? Pandangan absolut tentang pengetahuan matematika menghadapi masalah di awal abad ke-20 ketika sejumlah antinomi dan kontradiksi diturunkan dalam matematika. Kontradiksi antara lain muncul dalam teori himpunan dan teori fungsi. Temuannya memiliki implikasi serius bagi pandangan absolut tentang pengetahuan matematika. Karena jika matematika pasti dan semua teoremanya adalah tertentu, bagaimana di antara teoremanya kontradiksi, yaitu ada kepalsuan. Sejak di sana tidak ada kesalahan tentang munculnya kontradiksi ini, pasti ada sesuatu yang salah dalam dasar matematika. Hasil dari krisis ini terdapat sejumlah filsafat matematika yang bertujuan adalah untuk menjelaskan sifat pengetahuan matematika dan untuk membangun kembali kepastian. Ada 3 kelas di sini, yaitu kelas logika, kelas formalisme, dan kelas konstruktivisme. Logika adalah aliran pemikiran yang menganggap matematika murni sebagai bagian dari logika. Formalisme adalah pandangan bahwa matematika adalah formal, yang tidak berarti permainan yang dimainkan dengan tanda di atas kertas. Konstruktivisme adalah salah satu dari merekonstruksi pengetahuan matematika. Berikutnya adalah logika. Ada beberapa filsuf pada aliran logika, yang di antaranya adalah Jeffreys tahun 1893, yang berikutnya adalah Bertrand Russell tahun 1919. Menurut Frisch, logika dianggap memberikan landasan tertentu untuk kebenaran, terlepas dari upaya yang terlalu ambisius untuk memperluas logika. Berdasarkan Russell, ada 2 klaim di sini, yaitu yang pertama adalah semua konsep matematika pada akhirnya dapat direduksi menjadi konsep logis. Asalkan ini diambil untuk memasukkan konsep teori himpunan atau beberapa sistem dengan kekuatan serupa, seperti teori tipe Russell. Klaim kedua, yaitu semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan inferensi logis. Berikutnya adalah kegagalan aliran logika. Sejak Whitehead dan Russell menetapkan yang pertama dari kedua klaim melalui rantai definisi. Jadi, mampu menetapkan
klaim yang pertama, namun logikanya kandas pada klaim kedua. Yang pertama adalah kegagalannya, tidak semua teorema matematika dan tidak semua kebenaran matematika dapat diturunkan dari aksioma logika saja. Ini berarti bahwa aksioma matematika tidak dapat dihilangkan demi logika. Teorema matematika bergantung pada himpunan asumsi matematika yang tidak dapat direduksi. Memang, sejumlah aksioma matematika independen itu penting. Aksioma dan negasinya dapat diadopsi tanpa inkonsistensi. Dengan demikian, klaim kedua dari logikaisme terbantahkan. Yang berikutnya adalah untuk mengatasi masalah ini, Russell mundur ke versi logika yang lebih lemah, yang disebut if-thenism, yang mengklaim bahwa matematika murni terdiri dari pernyataan implikasi dari format. Menurut pandangan ini, seperti sebelumnya, kebenaran matematika adalah ditetapkan sebagai teorema oleh bukti logis. Masing-masing teorema ini menjadi konsekuen dalam pernyataan implikasi. Konjungsi aksioma matematika yang digunakan dalam pembuktian dimasukkan ke dalam pernyataan implikasi sebagai pendahuluan. Jadi, semua asumsi matematis di mana teorema tergantung sekarang dimasukkan ke dalam bentuk baru dari teorema. Meniadakan kebutuhan akan aksioma matematika. Hal ini sama dengan pengakuan bahwa matematika adalah sistem hipotesis deduktif, di mana konsekuensi dari himpunan aksioma yang diasumsikan dieksplorasi, tanpa menegakkan kebenaran yang mereka perlukan. Hal ini juga menyebabkan kegagalan karena tidak semua kebenaran matematika seperti aritmatika piano konsisten dapat dinyatakan dalam cara ini sebagai pernyataan implikasi seperti yang dikemukakan oleh Markover. Kegagalan yang kedua adalah teorema milik Gödel tentang ketidaklengkapan yang menetapkan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk menunjukkan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, pengurangan yang berhasil dari aksioma matematika dengan logika masih belum cukup untuk derivasi semua kebenaran matematika. Kegagalan ketiga yaitu menyangkut kepastian dan keandalan yang mendasari logika. Ini tergantung pada asumsi yang tidak teruji dan seperti yang akan dikatakan tidak dapat dibenarkan. Jadi program ahli logika untuk mereduksi kepastian pengetahuan matematis dengan logika pada prinsipnya gagal. Logika tidak memberikan kepastian dasar untuk pengetahuan matematika. Yang berikutnya adalah formalisme. Pendukungnya adalah David Hilbert, J. von Neumann, dan H. Curry. David Hilbert 1925 mengatakan bahwa programnya itu bertujuan untuk menerjemahkan matematika menjadi sistem formal yang tidak ditafsirkan melalui meta matematika yang terbatas tetapi bermakna. Sistem formal harus terbukti memadai untuk matematika dengan menurunkan padanan formal dari semua kebenaran matematika dan aman untuk matematika melalui bukti konsistensi. Formalis terdiri dari dua klaim. Yang pertama adalah matematika murni dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak ditafsirkan, di mana kebenaran matematika diwakili oleh teorema formal. Yang kedua, keamanan sistem formal ini dapat ditujukan dalam hal kebebasan dari inkonsistensi melalui meta matematika. Nah, kegagalan formalisme. Teorema ketidaklengkapan Kurt-Gödel menunjukkan bahwa program tidak dapat dipenuhi. Teorema pertamanya menunjukkan bahwa tidak semua kebenaran dari aritmatika dapat diturunkan dari aksioma Peano. Yang berikutnya, teorema ketidaklengkapan kedua menunjukkan bahwa dalam bukti konsistensi kasus yang diinginkan membutuhkan meta matematika yang lebih kuat daripada sistem yang harus dilindungi, yang dengan demikian tidak ada perlindungan sama sekali. Misalnya, untuk membuktikan konsistensi aritmatika Peano membutuhkan semua aksioma dari sistem itu, dan selanjutnya asumsi seperti prinsip induksi transfinit atas ordinal yang dapat dihitung. Program formalis seandainya berhasil akan memberikan dukungan untuk pandangan absolutis tentang kebenaran matematika. Untuk bukti formal, berdasarkan konsistensi sistem matematika formal, akan memberikan ujian untuk kebenaran matematika.
Namun, dapat dilihat bahwa kedua klaim formalisme telah terbantahkan. Tidak semua kebenaran matematika dapat dipresentasikan semua sebagai teorema dalam sistem formal. Dan lebih jauh lagi, sistem itu sendiri tidak dapat dijamin. Kemudian adalah konstruktivisme. Konstruktivisme yang paling terkenal adalah ahli intuisi E.J. Brouwer dan Haitink. Baru-baru ini ahli matematika E. Bishop telah melakukan program konstruktivis jauh dengan merekonstruksi sebagian besar dari analisis dengan cara yang konstruktif. Berbagai bentuk konstruktivisme masih berkembang hingga saat ini, seperti dalam karya ahli intuisi filsafat M. Dumas. Konstruktivisme mencakup berbagai macam pandangan yang berbeda dari otak intuisionis melalui apa yang dapat disebut dengan ahli intuisi fisiologis yang ketat, ahli intuisi tengah, ahli intuisi logis modern, hingga kisaran yang kurang lebih liberal konstruktivis termasuk P. Lorenzen, E. Bishop, G. Kreisel, dan P. Martin Love. Konstruktivis mengklaim bahwa kebenaran matematika dan keberadaan objek matematika harus ditetapkan dengan metode konstruktif. Ini berarti bahwa konstruksi matematis diperlukan untuk menetapkan kebenaran dan atau keberadaan, sebagai lawan dari metode yang mengandalkan pembuktian dengan kontradiksi. Untuk pengetahuan konstruktivis harus didirikan melalui bukti-bukti konstruktif berdasarkan logika konstruktivis terbatas. Dan arti istilah atau objek matematika terdiri dari prosedur formal dengan apa yang mereka bangun. Pandangan yang lebih ekstrem dari ahli intuisi yang dipimpin oleh Brouwer bahwa matematika terjadi terutama di dalam pikiran. Dan yang kedua bahwa matematika tertulis. Salah satu konsekuensinya adalah Brouwer menganggap semua aksiomatisasi logika intuisionistik tidak lengkap. Refleksi bisa selalu mengungkap lebih lanjut secara intuitif aksioma logika intuisionistik, dan karena itu dapat tidak pernah dianggap sebagai bentuk akhir. Intuisionisme mewakili filosofi konstruktivis yang paling lengkap dirumuskan matematika. Dua klaim yang dapat dipisahkan dari intuisionisme dapat dibedakan, yaitu ada tesis positif dan tesis negatif. Tesis positif bahwa cara intuitif menafsirkan gagasan matematika dan operasi logis adalah koheren dan satu. Bahwa matematika intuisionistik membentuk kumpulan teori yang dapat dipahami. Tesis negatif bahwa cara klasik menafsirkan gagasan matematika dan operasi logis tidak koheren dan tidak sah. Bahwa matematika klasik sementara mengandung dalam bentuk terdistorsi, banyak nilai, tidak dapat dipahami. Dari perspektif epistemologis, baik tesis positif dan negatif dari intuisionisme adalah cacat. Para intuisionis mengklaim memberikan landasan tertentu bagi mereka tentang versi kebenaran matematika dengan menurunkannya secara mental dari aksioma tertentu secara intuitif, menggunakan metode pembuktian yang aman secara intuitif. Pandangan ini berdasarkan pengetahuan matematika eksklusif pada keyakinan subjektif, tetapi kebenaran mutlak yang diklaim oleh para intuisionis yang diberikan adalah tidak dapat didasarkan pada keyakinan subjektif saja. Intuisionisme mengorbankan sebagian besar matematika dalam pertukaran untuk keyakinan yang menenangkan bahwa apa yang bisa dibenarkan oleh intuisi primordial. Tapi intuisi itu subjektif dan bukan intersubjektif untuk cukup mencegah para intuisionis mengabadikan intuisi primordial mereka sebagai dasar matematika. Konstruktivisme bersalah atas apa yang dianalogikan dengan kesalahan tipe 1 dalam statistik, yaitu penolakan terhadap pengetahuan yang valid. Yang keempat adalah tentang kekeliruan absolutisme.
Untuk ahli logika, formalis, dan intuisionis ini terdiri dari aksioma logika yang secara intuitif prinsip-prinsip metamatematika tertentu dan aksioma intuisi primordial terbukti dengan sendirinya. Masing-masing rangkaian aksioma atau prinsip ini diasumsikan tanpa demonstrasi. Oleh karena itu, masing-masing tetap membuat keraguan. Selanjutnya, masing-masing aliran menggunakan logika deduktif untuk menunjukkan kebenaran teorema matematika dari asumsi dasar mereka. Oleh karena itu, ketika aliran pemikiran gagal untuk menetapkan kepastian mutlak kebenaran matematika, untuk logika deduktif hanya mentransmisikan kebenaran, tidak memasukkannya, dan kesimpulan dari bukti logis sebagai premis lemah. Yang berikutnya adalah kritik fabilisme terhadap absolutisme. Kebenaran matematika dan bukti bersandar pada deduksi dan logika. Tapi logika sendiri tidak memiliki dasar-dasar tertentu. Itu juga bertumbuh pada asumsi yang tidak dapat direduksi. Jadi, ketergantungan pada deduksi logis meningkatkan serangkaian asumsi yang kebenaran matematis terletak. Dan ini tidak dapat dinetralkan oleh strategi if-tenes. Asumsi lebih lanjut dari pandangan absolutis adalah bahwa matematika pada dasarnya adalah bebas dari kesalahan. Karena inkonsistensi dan absolutisme jelas bertentangan. Tapi ini tidak dapat didemonstrasikan. Matematika terdiri dari teori-teori, misalnya teori kelompok, teori kategori, yang dipelajari dalam sistem matematika berdasarkan himpunan asumsi aksioma. Untuk menetapkan bahwa sistem matematika aman, yaitu konsisten, untuk sistem apapun kecuali yang paling sederhana, kami menggunakan atau terpaksa memperluas himpunan asumsi dari sistem. Ini adalah teorema ketidaklengkapan kedua dari Gödel. Asumsi A, bukti yang didapatkan oleh matematikawan sebagai jaminan untuk menegaskan teorema, prinsip diterjemahkan ke dalam bukti formal yang sepenuhnya ketat. Bukti informal yang diterbitkan oleh matematikawan umumnya cacat dan tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Menurut Davis 1972. Asumsi yang B, bukti formal yang ketat dapat diperiksa kebenarannya. Sekarang, ada bukti informal yang tidak dapat diperiksa secara manusiawi seperti Appel-Hagen, bukti teorema 4 warna. Diterjemahkan sepenuhnya bukti formal yang ketat ini akan lebih lama. Jika ini tidak mungkin disurvei oleh seorang ahli matematika, atas dasar apa mereka dapat menganggap ini adalah mutlak? Jika bukti-bukti tersebut diperiksa oleh komputer, jaminan apa yang dapat diberikan bahwa perangkat lunak dan perangkat keras dirancang dengan sempurna tanpa cacat? Dan perangkat lunak itu berjalan sempurna dalam latihan. Mengingat kompleksitas perangkat keras dan perangkat lunak tampaknya tidak masuk akal bahwa ini dapat diperiksa oleh satu orang. Selanjutnya, pemeriksaan tersebut melibatkan elemen empiris, yaitu apakah itu berjalan sesuai dengan desain. Jika pemeriksaan pembuktian formal tidak dapat dilakukan atau memiliki unsur empiris, maka klaim apapun kepastian mutlak harus dilepaskan. Asumsi C. Teori matematika dapat secara valid diterjemahkan ke dalam set aksioma formal. Formalisasi teori matematika intuitif dalam 100 tahun terakhir, misalnya logika matematika, teori bilangan, teori hubungan, analisis, telah menyebabkan masalah yang tidak terduga yang mendalam. Karena konsep dan bukti berada di bawah pengawasan yang lebih tajam. Selama upaya untuk menjelaskan dan merekonstruksi mereka, formalisasi yang memuaskan dari matematika lainnya tidak dapat dianggap tidak bermasalah. Sampai ini, formalisasi dilakukan tidak mungkin untuk menegaskan dengan pasti bahwa hal itu dapat dilakukan secara sah. Tetapi, sampai matematika diformalkan, ketelitiannya yang kondisi ini yang diperlukan untuk pasien jauh dari ideal. Asumsi D. Konsistensi representasi ini dalam asumsi dapat diperiksa. Seperti yang kita ketahui dari teorema ketidaklengkapan Gödel. Ini menambah secara signifikan beban asumsi yang mendasari pengetahuan matematika. Jadi tidak ada jaminan keamanan mutlak. Masing-masing dari 4 asumsi ini menunjukkan di mana masalah lebih lanjut dapat menetapkan kepastian pengetahuan matematika mungkin muncul. Ini bukan masalah yang tentang asumsi kebenaran dasar pengetahuan matematika, yaitu dasar asumsi. Sebaliknya, ini adalah masalah dalam mencoba untuk mengirimkan asumsi kebenaran. Asumsi ini pengetahuan matematika dengan cara deduktif bukti deduktif, dan dalam membangun keandalan metode. Yang berikutnya adalah pandangan falibilisme. Pandangan falibilisme adalah pandangan yang bahwa kebenaran matematika dapat salah dan dapat diperbaiki dan tidak pernah dapat dianggap melampaui revisi atau koreksi.
Tesis para variabilisme dengan demikian memiliki dua bentuk, yaitu tesis positif dan tesis negatif. Tesis positif adalah menyangkut penolakan absolutisme. Pengetahuan matematika bukanlah kebenaran mutlak dan tidak memiliki validitas mutlak. Tesis negatif bahwa pengetahuan matematika adalah dapat diperbaiki dan selalu terbuka untuk direvisi. Kesimpulan, penolakan terhadap absolutisme seharusnya tidak dilihat sebagai pengusiran matematika dari Taman Eden dalam kepastian dan kebenaran. Hilangnya kepastian tidak mewakili hilangnya pengetahuan. Ada analogi yang mencerahkan dengan pemahaman fisika modern. Teori umum relativitas membutuhkan pelepasan kerangka acuan universitas yang mutlak dan universitas mendukung perspektif relativistik. Dalam teori kuantum, prinsip ketidakpastian Heisenberg berarti bahwa pengertian pengukuran posisi yang ditentukan secara tepat dan momentum untuk partikelnya juga harus dilepaskan. Tapi yang kita lihat di sini adalah bukan hilangnya pengetahuan tentang kerangka dan kepastian mutlak, melainkan kita melihat pertumbuhan pengetahuan membawa serta realisasi batas-batas apa yang dapat diketahui. Yang berikutnya, relativitas dan ketidakpastian dalam fisika merupakan kemajuan besar dalam pengetahuan. Kemajuan yang membawa kita ke batas pengetahuan selama teorinya dipertahankan. Demikian juga dalam matematika, karena pengetahuan kita menjadi lebih mapan dan kita mempelajari lebih lanjut tentang dasarnya. Kita telah menyadari bahwa pandangan absolutis adalah sebuah mitos idealisasi. Ini mewakili kemajuan dalam pengetahuan, bukan kemunduran dari kepastian masa lalu. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon masukan dari Pak Isnanto dan teman-teman. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.